Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Saudara tentang ibadah yang sejati. Jadi kita harus beribadah dengan benar. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ibadah yang menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan, bukan menyukakan hati manusia. Jadi orang percaya, orang Kristen datang ke gereja adalah beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Itulah. Jadi tujuan kita datang ke gereja itu adalah memuji, memuliakan, menyembah, meninggikan, dan mendengarkan firman. Haleluya. Amin. Jadi bukan kita ke gereja mau happy-happy, senang-senang. Bukan. Memang happy, senang, tapi fokusnya adalah tujuan saya ke gereja melayani Tuhan, memuji, meninggikan Tuhan Yesus Kristus, memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus lewat pujian dan penyembahan, lewat tepuk tangan sorak-sorai. Bahkan tidak hanya itu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Jadi jangan sampai salah motivasi kita ikut Tuhan. Jangan sampai salah motivasi kita untuk melayani Tuhan. Bukan untuk diri kita sendiri. Bukan untuk kehebatan kita. Bukan. Tapi untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara di dalam Yakobus. Coba ajari dulu itu siapa untuk hafal Alkitabnya ya. Yakobus pasal yang pertama. Yakobus pasal yang pertama ayat 26 dan 27. Di perjanjian baru, kita buka Alkitab kita yang membawa Alkitab. Yakobus pasal yang pertama ayat 26 sampai 27. Sudah dapat? Saya tunggu dengan sabar. Secret sacrifice ya. Kalau di LCD itu ya. Baik, kita akan baca karena 2 ayat saja. Saya baca ayat 26. Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ayat 27. Ibadah yang murni dan catat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Saya ulangi sekali lagi ayat 26 dan 27. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ternyata firman Tuhan ini mengajarkan buat kita ibadah yang sejati, yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan adalah ibadah yang kita dengarkan pada saat ini. Itu yang diinginkan Tuhan, itu yang diinginkan Yesus Kristus dalam hidup kita. Ibadah yang berkenan, yang sejati, yang murni dan tak bercacat. Beribadah. Maka Yusuf berkata dalam Yusuf pasal 24 ayat 18 dikatakan di situ, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau beribadah.
tetapi aku dan seisi keluargaku. Aku akan beribadah kepada Tuhan. Itu Yosua. Dia ngomong sama bangsa Israel itu apa? Sekarang umat Israel, pilihlah apakah ke bangsa Filistin, bangsa Amori, bangsa Amalek, bangsa Ai, Jeriko. Pilih sekarang kepada siapa engkau beribadah. Tetapi aku dan seisi keluargaku, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Itu Yosua. Beranikah kita berkata, saudara-saudaraku, teman-temanku, kalau kamu menganggap tidak mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, ya terserah. Tetapi aku dan seisi keluargaku, aku dan seisi rumah tanggaku, semua keluargaku, aku dan semua keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Amin. Beranikah kita berkata seperti itu? Haleluya. Harus berani. Sekalipun kau nggak ada gunanya beribadah kepada Tuhan, tapi kami tetap beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan seumur hidup kami. Itu Yosua. Kita harus berkata seperti itu. Amin. Haleluya. Molodak komer minggu itu Tuhan, molodak komer gari itu Tuhan, aku melain homai. Anggau do sekeluargaku, totok do hami rotu Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Berarti nggak kita berkata begitu? Amin. Sudah roh Tuhan, anak-anak sia-sia, nah roh Tuhan beribadah. Tidak sia-sia dikatakan Tuhan. Sekarang bangsa Israel dan Palestina, kalau bahas di Alkitab dulu itu Filistin, sekarang Palestina. Itu bangsa itu sekarang, Palestina namanya, dulu Filistin. Dan dulu berperang memang. Dulu berperang, sekarang juga berperang sekarang. Orang Israel itu berperang sekarang. Jadi ada dua negara lagi, Ukraina dan Rusia berperang, sudah lama itu. Sekarang Israel dengan Palestina. Saya baca di internet apa dia bilang, tidak ada namanya henti berperang. Mereka sudah mengirimkan rudal-rudal mereka. Mereka berperang sampai sekarang. Makanya sekarang orang Indonesia tidak berani pergi ke Israel untuk melihat semua, yaitu rekreasi orang Kristen melihat Yesus lahir dan disalibkan itu. Tidak berani karena perang sekarang. Lagi perang. Kita berdoa supaya bangsa Israel dipulihkan dan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Karena itu mereka bangsa pilihan Tuhan. Tapi biar kehendak Tuhan yang terjadi. Mereka belum semua beribadah kepada Tuhan. Bangsa Israel itu masih 25% percaya kepada Tuhan Yesus, beribadah. Mereka masih beragama apa? Yudaisme. Di tembok ratapan. Ini ada tembok di Bethlehem, di Bait Allah. Mereka di sini berdoa menanti kedatangan Mesias. Mereka masih menolak Yesus yang mereka salibkan itu sebagai Tuhan dan Selamat. Masih sedikit yang percaya kepada Yesus. Maka mereka masih berdoa, salah besar. Yesus sudah datang dan disalibkan, sudah naik di surga sampai sekarang, dan nanti datang kedua kembali sebagai raja untuk menghakimi, menghukum semua orang. Ini dia. Mari kita sebagai orang percaya Yesus, kita adalah percaya kepada Yesus, selamat oleh Tuhan dan dipilih oleh Tuhan dari berbagai kaum suku dan bahasa. Kita bersyukur. Haleluya. Kita adalah Israel rohani yang diselamatkan oleh Tuhan. Dan nanti mereka akan diselamatkan oleh Tuhan. Karena bangsa Israel itu berserak di seluruh bangsa-bangsa.
Dan nanti mereka akan kembali dan mereka melihat di bangsa-bangsa lain. Oh, ternyata benar. Yesus yang kami salibkan itu Tuhan dan Selamat kami. Maka mereka pulang kembali ke bangsa Israel dan bertobat. Tetapi itu adalah akhir zaman. Kalau mereka sudah bertobat semua, kembali kepada Tuhan dan mengenal Yesus Kristus Tuhan, itu akhir zaman kedatangan Tuhan. Kenapa sampai sekarang belum? Semua mereka itu rencana Tuhan supaya dari berbagai kaum, suku dan bangsa-bangsa percaya mengenal Tuhan. Haleluya. Makanya Indonesia percaya Yesus. Israel belum. Malaysia banyak percaya Yesus. Jerman, Jepang, Korea, Cina. Disebarkan Injil itu supaya yang hanya bangsa Israel saja yang diselamatkan. Amerika, bahkan di Mekah, di Arab Saudi, banyak orang percaya kepada Tuhan. Sekalipun itu maskar, yaitu agama Islam. Kita bersyukur kita boleh beribadah, mengenal Yesus Tuhan sebagai Tuhan selamat kita. Amin, haleluya. Kita bersyukur kita diselamatkan oleh Tuhan. Boleh kita beribadah, boleh kita memuji memuliakan Tuhan. Sekarang bangsa Israel kuat, mana bisa beribadah? Anak-anak banyak mati, orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, anak sekolah remaja kena bom. Sekarang kita masih aman. Tapi sekarang ini karena justru aman, orang-orang tidak mau beribadah. Dalam bahaya, merlempa-lempa dan mau beribadah kepada Tuhan. Itu salah. Kita harus tetap beribadah seumur hidup kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu alamat yang tepat. Amin. Haleluya. Mari ngomong di kanannya, jangan malas beribadah. Haleluya. Jangan malas beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan bilang tadi, tidak sia-sia kita beribadah kepada Tuhan. Apa itu ibadah yang murni, yang berkenan di hadapan Tuhan? Dikatakan tadi Yakobus pasal yang pertama 26. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ternyata ibadah yang berkenan, yang murni, yang sejati itu di hadapan Tuhan adalah dapat mengekang lidahnya. Kita harus dapat mengekang lidah kita. Kita beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus, memuji, bersorak-sorak, bertepuk tangan, menari, memuji Tuhan. Bahkan memberi persembahan, perpuluhan, ucapan syukur dan apapun itu. Kita melakukan itu untuk Tuhan, untuk pembangunan kita kasih, untuk orang-orang yang Tuhan kita kasih. Itu melayani Tuhan, itu beribadah kepada Tuhan. Karena beribadah itu dalam bahasa Ibrani abuda. Abuda artinya yaitu memuliakan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Dan tidak hanya itu, bekerja juga beribadah kepada Tuhan. Bekerja juga beribadah. Kita bekerja di sawah, di ladang, itu beribadah. Kalau kita melakukan yang terbaik buat Tuhan. Ibadah, bekerja beribadah. Kalau kita melakukan yang terbaik, tapi kalau tidak terbaik, itu bukan ibadah. Kalau itu tidak menyenangkan, menyuakakan Tuhan, itu tidak ibadah. Harus menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Itu namanya ibadah. Tuhan berkata, di mana satu atau dua orang berkumpul atas namaku, kata Tuhan Yesus, maka aku ada di tengah-tengah mereka. Beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, itu ibadah. Memuliakan Tuhan itu ibadah. Pujian penyembahan itu ibadah, apalagi membaca firman Tuhan ibadah. Haleluya. Ternyata Tuhan mengatakan kalau kita beribadah harus dapat mengekang lidah. Tahu mengekang? Harus pengendalian diri di mulut tahu, di bibir tahu.
Harus ada rem. Unang gawe bocor mulu. Unang gawe segajang lidah itu Tuhan. Harus bisa mengekang lidah. Kalau enggak, sia-sia ibadah. Modang boy kita mengekang lidah tahun, mengaren lidah tahun, pamangat tahun. Si bocor mulu di segajang lidah, tukang busi. Makin digosok, makin disip. Bimuli. Bibir moncong 5 cm, ember. Jangan saudara. Maka percuma kita beribadah. Percuma. Tuhan sudah ngomong tadi, sia-sia engkau beribadah, tetapi kamu tidak dapat mengekang lidahmu. Engkau tukang gosip, si gajang lidah, mengata-ngatai jolma, nasotoho, pamula-mula. Ini dia. Tuhan bilang apa? Percuma engkau beribadah kepadaku. Mololang boy di repul pamanganmu. Mololang boy di repul pakatayonmu, lidahmu. Lidah tidak bertulang, tetapi bisa membakar hutan yang begitu lebar. Coba ngomong kiranya harus boy mengarem lidah. Haleluya, amin. Takola motor ngerem, takola kareta ngerem. Contohnya kita merem motor naik tu garuge. Yang renang, amboma, kabraga mau bener pasti bener. Apalagi di pulau laut, tu ada cuma beli. Yang renang, gambe, sama, putus mah, tu bener butuh, taju. Tak pernah dulu, lagi dari tangga, merkareta. Ternyata di tengah jalan putus rem, gambe, ambil dia deh. Bisa bener tu tangga. Pamana pe ikomaren. Haleluya, amin. Supaya jangan percuma ibadah kita. Supaya jangan sia-sia ibadah kita. Harus bisa mengarem lidah tahu. Haleluya, amin. Tuhan mengatakan dalam Yakobus, lebih baik engkau banyak mendengar daripada berkata-kata. Lamban mendengar. Lebih baik engkau banyak mendengar daripada berkata-kata. Apa artinya itu? Supaya kita jangan terlalu banyak ngomong. Dikatakan juga dalam Pekobah, lebih baik kata-katamu sedikit daripada kau banyak bicara. Karena banyak bicara banyak pelanggaran. Dikatakan dalam Amsal juga, banyak ngomong banyak pelanggaran. Biarlah engkau berkata-kata sedikit. Apalagi kalau buru-buru dan bui, memang kontrakan yang solido. Kuda mengatakan, kuda, memang kontrakan. Ada ikut taboho, ikut taren. Haleluya, amin. Unang cepos ngomong dan pikir be, ngomong. Tang boto, gak ada menjinggung doang. Aku dunai ngomong kata yo, menjinggung dunai ngomong kono, tang pikir. Kita harus berpikir, mau udah pun nas ngomong main, waduh menyinggung main, dinggal itu tinangon, nembak dinggal itu tulayon, tuitoon, tunaburu, tuideon. Kita harus jolo di apa di belakang bahasa kata, jolo di lidah bibir asai dokon, maka haleluya. Itu percuma kita beribadah, ternyata tidak bisa mengekang lidah kita, bocor mulu. Mengata-ngatai orang, mengata-ngatai ini, akhirnya makin lama dia tidak ada yang benar. Contoh, kalau ada orang yang harus tidak benar, nggak usah diomongin. Kita datang empat mata dengan dia. Jangan ngomong sama orang sini, jangan. Ngomong langsung empat mata dengan dia. Berdua, nasihati. Haleluya, amin. Udang di motor di kebenaran nak. Oh dua, masuk cara semua pusat, mau bisa aja semua itu. Tapi nak situ, dan diboto kebenaran napak tanah. Lebih berbeda apa? Walah, sebelum di dobo, enggak. Kebenaran kalau nggak nama minggu, orang minggu sih, inatai sih dia tidak. Amatai sih dia tidak. Dia tidak. Wah, kata-kata yang mau habis satu huruf Jadi parti Tuhan. Dari baju sandungan, jangan saudara. Kalau tidak tahu kebenarannya, tak usah ngomong, berdiam diri seperti emas murni. Haleluya, amin. Supaya jangan sia-sia ibadah kita.
Jangan percuma ibadah kita ikut Tuhan. Jangan saudara. Harus bisa mengerem lidah Tuhan. Amin. Haleluya. Cuma ngomong kiranya. Hukum mengerem lidah. Haleluya. Amin. Amin. Asal memang medali kita. Jangan saudara. Karena perkataan kita ini ada kata-kata yang menghibur, yang menguatkan. Ada kata-kata yang menyakitkan, ada yang menghakimi, menjas, mengutu, memberkati. Dari lidah yang satu bisa memberkati, dari lidah yang satu bisa mengutuk, bisa menghakimi, bisa menjas, bisa membangun. Mari kita jaga. Amin. Haleluya. Kita jaga mulut kita ini. Apa yang kita perkatakan itu harus kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Tuhan ketika Yesus datang. Karena dikatakan dalam Wahyu bahkan Roma, menurut perkataan dan perbuatanmu lah engkau akan dihukum. Makanya kita harus jaga hati dan kata-kata kita. Amin. Haleluya. Kita jaga Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita ini bocor mulut. Jangan. Supaya jangan sia-sia ibadah kita. Jangan percuma. Coba dibaca dulu di dalam Matius pasal yang ke-15. Coba salah seorang membaca. Matius pasal yang ke-15. Ayat 8. 7 dan 8. Coba salah seorang membacakan dulu. Matius pasal 15 ayat yang 7 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Ya. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Ya. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal Satu 9 ya. Ya. Padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Ini Tuhan ngomong kepada bangsa Israel. Apa dia bilang? Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Tuhan ngomong seperti itu. Bangsa umat memuji aku dunia lo bibirna alai hatina daud syana Tuhan. Daud. Maka Tuhan berkata di ayat 9, sia-sia, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah ajaran manusia. Perintah manusia. Percuma, sia-sia beribadah kepada Tuhan. Dakya diajar, dakya dilehon hatani Tuhan. Hatani manusia dulu, hatani Tuhan dakya dilehon. Jangan sampai kita sia-sia ikut Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sampai percuma kita ikut Tuhan. Menari, bertepuk tangan, bersorak-sorai. Wah, haleluya, puji Tuhan. Ternyata Tuhan bilang apa? Percuma. Tak nyodok, tak ni atap kodok. Puji-pujian itu Tuhan. Dan satu surga. Dan mengoncangkan surga. Awalnya Allah dan di jalur ului hatan Tuhan. Dan dijaga lidahnya. Dan dijaga mulutnya. Mari kita jaga mulut kita. Amin. Haleluya. Amin. Sarupa, bawa guru-guru sarupa, sudah kita hamba Tuhan juga semua kita harus menjaga mulut kita ini. Jangan sampai kita tukang gosip. Haleluya. Jangan sampai provokator, memprovokasi jolma. Akhirnya lama-lama tidak mau beribadah. Lama-lama, mulusi nanti nang beribadah sibah. Mulusi nanti nang mau sibah beribadah. Alah, inatai matai. Alah tukang gosip. Mula-mula dulu provokator dia matai. Jangan saudara. Makanya jangan dapat lebih nang roy mana sudah mulu siau alah susah urasa. Mulu siau alah lem pilih urasa. Mulu si mana lem pilih urasa. Suatu. Kita harus menantikan kehadiran kita di depan orang. Amin. Haleluya. Jangan terbalik. Jangan nanti kehadiran tak. Itu kotongan dijolma. Lebih baik unang siya matai bah. Tidak yang siya. Lebih baik perjual di alat Tuhan bah. Kebini. Muluin yang perjual di alat Tuhan bah. Anak. Mulu si mana pang masa kau di dalam. Masa kau di mana pang. Bina.
Jangan sudah. Tapi kita harus dinantikan Tuhan kehadiran. Dia matai, dia natai dia. Mau nang mana di sohor adong nahura kurasa dah. Mulai sohor di mana? Kurasa di beratu lepas. Lalu makatai mana buang kata-kata firman. Dia sebab penyakitku sembuh. Kata-kata sopan, ramah. Wah, kata-kata firman Tuhan. Dia matai, dia datai, dia naberui. Itu ingat di mana? Puasa di mana Tuhan? Emosi di mana? Kasihan. Harus begitu. Amin. Haleluya. Mulai sudah matai nanti amatai. Lem jodoh kau tu Tuhani. Lem tidak ada Tuhani. Saya pakatan ke tabu. Saya pakatan nape tabu dia kurasa. Wow, itu menjadi. Haleluya. Amin. Suatu bebe si harurako. Jangan saudara. Jangan. Maka dikatakan tidak sia-sia ibadahmu kalau kita rem mulut kita ini. Apalagi mandok tu anak ta, tu buruk tak boleh tu bagi hok tunggu. Tunggu mau sini. Atau mau terus sini, atau ini mandok ni, asal budaknya, bapak ni budaknya, pun ni budaknya, tunggu. Itu sobat, tu anak cucu kita. Itu tuh, oh papuku, malam ada kok. Oh papuku na lega, oh papuku na buju. Di gua hari tebu kan. Nah, kata-kata kasar keluar mesti. Omong, kata-kata kasar, caci yang mesti. Alah, yang ada dulu. Si bulis namanya. Jangan sampai keluar dari mulut kita ini kata-kata binatang, kata-kata nasudenggan. Harus kata-kata yang menghibur dan menguatkan. Amin, haleluya. Harus kata-kata yang membangun dan menghibur. Maka tidak sia-sia ibadah kita. Tidak menjadi munafik kita. Tahu munafik, Bapak Ibu Saudara? Muka Nabi pikiran kotor. Jangan saudara. Di gereja tidak, di luar gereja pendekar. Di gereja anak Tuhan, di luar gereja si bulis. Itu namanya munafik, Bapak Ibu Saudara. Jangan. Harus sama di dalam gereja dan di luar gereja. Perbuatan kita. Amin. Haleluya. Kita harus jaga ibadah kita. Yang kedua, supaya jangan sia-sia ibadah kita menjadi ibadah yang sejati, yang murni di hadapan Tuhan. Kita harus bisa mengekang lidah kita. Yang kedua, ayat 27. Ibadah yang murni dan tidak bercacat celah di hadapan Allah Bapa kita, yang mengunjungi yatim piatu, janda-janda dalam kesusahan mereka. Yang kedua, ternyata Tuhan mengajarkan kalau ibadah kita itu benar, kita harus mengunjungi yatim piatu, janda-janda. Kenapa tidak kasih tahu dulu di sini ya? Sudah gak ada di sini. Garis bawah di situ, dalam kesusahan mereka yang susah. Sekarang banyak janda-janda yang kaya kan, kaya raya kan. Tuhan bilang apa? Dalam kesusahan, garis bawah susah mereka. Akan susah bu. Kita harus perhatikan mereka. Yatim piatu apa yatim piatu itu? Tidak punya bapak dan ibu. Jangan ambil bapaknya, do umatnya, nama ada. Yalah Tuhan. Tuhan bilang apa? Perhatikan mereka. Bantu mereka, tolong mereka. Fakir miskin dan anak-anak terlantar. Itu dia. Itu. Maka ibadahmu tidak sia-sia. Janda-janda. Tahu janda ya? Yang punya suami dia. Yang menderita, yang susah. Dikatakan situ, yang susah. Tentang sini, janda-janda dalam kesusahan mereka, yang susah, yang menderita. Sekarang banyak janda kaya. Yang paling heran saya, pernah saya baca di internet, seorang janda yang kaya raya, dia bilang, aku ingin mencari jodoh. Jadi janda ini mencari jodoh. Syaratnya adalah saya mencari jodoh laki-laki suami. Syaratnya dia menjadi suamiku dan berhak menjadi milik hartaku, rumahku dan semua. Wow. Ternyata orang kaya, janda kaya. Apakah kita terbantu? Terbalik.
yang kita bantu yang susah. Haleluya, amin. Yang menderita, Tuhan yang ngomong. Justru mereka janda kaya itu membantu orang-orang yang janda yang susah lagi. Begitu. Haleluya, amin. Kita harus belas kasihan bagi semua orang. Contoh kita tahu dia janda yang susah, kita bantu semampu kita. Amin. Maka ibadah kita tidak sia-sia. Itu ibadah yang murni, yang tak bercacat celah di hadapan. Yatim piatu, tidak punya ayah dan ibu, menderita, yang kamu tak tolong sama kita kasih. Haleluya, amin. Jangan ayah oke susah dong. Enggak. Ali huli nanggi, menang ade. Walah, susah apa ya paling susah doa itu terus. Soto. Akhirnya mulai mau ini. Kita harus murah hati dalam memberkati orang. Semua yang kita miliki itu adalah titipan. Semua harta kekayaan itu berkat Tuhan yang kita terima itu titipan Tuhan. Tuhan yang pemilik, kita cuma pengelola. Itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Cuma dititip saja itu. Mari kita sebutkan. Maka dikatakan dalam Amsal, ada orang semakin menyebar hartanya ke semua orang, makin berkelimpahan. Tapi ada orang, katakan dalam Amsal itu, menghemat luar biasa, makin miskin. Beda ya? Beda sekali firman Tuhan dengan hemat pangkal kaya. Rajin, apa itu? Hemat pangkal kaya kan? Itu kalau berbahasa Indonesia, Tuhan bilang apa? Tidak, menghemat bukan pangkal kaya, makin miskin. Tuhan bilang apa? Ada orang menyebar hartanya ke semua orang, makin diberkati Tuhan. Orang yang menyebar hartanya makin diberkati. Tapi orang yang menghemat, menyimpan hartanya tidak membagi, makin miskin. Beda sekali. Mari kita jangan pelit, kikir, pedit. Haleluya, amin. Jangan sudah. Tuhan itu murah hati. Tuhan kita itu murah hati. Lagi batu jelma, 3 baju tulu, 3 sepatu, panu dengan. Ini juga saya jangan sepatu. Tapi juga tingkat sepatu. Tidak ada banyak koleksi. Jangan dong. Baju. Jangan dong ini kemarin, jangan dong. Tapi tidak benar guk. Bajunya, jasnya. Tapi ada pakainya anak terlantar. Jangan boleh memberikan. Bahaya. Jangan sudah. Kita harus kasih. Amin. Kita sudah berlebihan. Neng terus neng mengidu terus. Melihat kamu. Itu namanya gila harta. Mamon. Harta tidak menjamin kekayaan. Harta tidak menjamin keselamatan dan kebahagiaan. Kita harus beri. Haleluya. Amin. Memberi. Karena Tuhan kita itu lebih murah. Maka ibadah kita tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Tidak percuma. Orang yang pelit dan kikir dalam firman Tuhan, di dalam Ibrani, tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Tidak akan masuk. Tidak masuk surga. Kikir pelit, rakus, gila harta tidak akan masuk. Mari kita berani berkorban, berani menolong kepada siapapun. Amin. Haleluya. Maka tidak sia-sia. Apalagi untuk orang-orang percaya, hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Wow, kita itu seperti investasi kerajaan Allah. Kita investasi. Contoh membangun gereja Tuhan, membantu hamba Tuhan. Itu investasi kerajaan Allah. Asal kau tahu apa kadang mudaina. Kita tak balik Tuhan ini. Kita mengambil jeruk dari kita disunggui. Contoh merodak kita berkorban ke Tuhan. Jangan ongsi jempat. Oleh manusia kita berkorban ke Tuhan. Mengalih kebutuhan pekerjaan Tuhan dan keyakinan janda, orang kesusahan dan pekerjaan Tuhan. Semua normal membangun jauh kita. Jempat sendiri kita kerjaan Allah. Dikirim mah batu, dikirim mah pasir, dikirim mah semen, dikirim mah keramik, dikirim mah besi. Macam bube dibangun mah, maintain mah.
Makanya ada hamba Tuhan mau dipanggil Tuhan, ini kesiannya. Dipanggil Tuhan dia sakit parah, tiba-tiba dia di rumah sakit dipanggil Tuhan, dibawa dia ke surga, dibawa. Terus dia lihat satu rumah megah, dibawa Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu rumah siapa itu? Yang megah sekali itu. Indah sekali. Itu rumah hamba Tuhan itu. Wah, ternyata hamba Tuhan itu selama di dunia rendah hati, suka membantu menolong orang lain. Itu rumahnya itu sudah siap. Itu sangat dia. Bagus sekali. Ya itu. Kamu harus seperti itu kata Tuhan. Kamu harus rela bekerja untuk Tuhan. Kalau begitu rumahku di mana Tuhan? Itu belum siap katanya. Dibiarkan mator. Pola pasir lebih sudah betul dan dibangun be. Pasir betul dan dibangun be. Alat cukup dan betul. Itu rumah belum dibangun. Aduh Tuhan, makanya kamu belum siap ke sini, kembali ke bumi. Lakukan yang terbaik kepada Tuhan. Kembali kamu ke bumi. Layani Tuhan dengan sungguh, berkorban. Lakukan yang terbaik. Nanti kamu akan ke sini bersama dengan Tuhan. Haleluya, amin. Jadi kita kalau ngeliat Tuhan yang percuma dan sia-siai. Amin. Alai kalau ke pola pikir tak amalnya itu PDT asal orang sia-sia nak. Tak Tuhan fokus dan sia-sia nak. Percuma hilang. Alai mau fokus Tuhan dan sia-sia. Amin. Haleluya. Lemah orang lo PDT lemah lo salah. Lihat jalan beri, maka kamu tidak akan bisa dibangun rumah ini. Jangan saudara. Mari kita suka memberi, suka berkorban, melayani Tuhan. Amin. Yang terakhir, dikatakan yang terakhir di ayat 7 itu. Dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Yang terakhir. Menjaga dia tidak dicemarkan oleh dunia. Maka ibadah kita tidak sia-sia. Menjaga tahun unang tercemar tu portillo. Itu kata Tuhan. Unang tercemar artinya apa? Jangan gampang terpengaruh kepada keinginan dunia. Unang gampang terpengaruh kita ke keinginan dunia, keinginan daging, keinginan portillo. Amin. Haleluya. Jaga tahun. Jaga ngelut tahu. Marbidu jelma, mermabuk roh terpengaruh. Marjuji jelma, marjuji mana terpengaruh. Jangan saudara. Marokok jelma, marokok mana? Mau kehuli jelma, kehuli mana? Tahu nggak? Kenapa mau kehuli masih? Itu bukan ajaran yang benar dari firman Tuhan. Mula mau kalhuli sebutu kita akan dapat menjadi. Nama TI sia-sia di percuma di. Mula halahi ajarannya lahi, nah salah tafsir dolai. Didokon si Yusuf dibuat huli-hulina itu Israel. Siapa bilang dibuat huli-huli? Bukan huli-huli di bawah, bukan tulang-tulang. Yusuf berpesan kepada anaknya di Mesir, kalau saya meninggal anakku, kena cucunya, aku bawa ke tanah Israel. Tapi jangan kubur di sini, kubur aku di sana, di tanah Kanaan. Mati Mas Yusuf. Di Mesir, raja ini memumihum mayat dulu. Martau-tau dan bibusuh. Martau-tau mayat tidak bibusuh. Dimumihum. Jago raja di Mesir. Jadi dimumihum mak pola martau-tau toh. Yusuf. Betul Indo, pola mati si Yusuf dimumihum kali sebulan dibuang mak tuh tanah Kanaan. Dan dikuburi. Dibuat do mayatnya di peti mayat disapi itu. Jangan dong dihorja-horjai, jangan dong ini. Langsung digali, dikubur. Itu aja. Sekarang banyak ajaran sesat menghormati orang tua, bukan begitu caranya.
selama hiduplah kita menghormati orang tua. Mula mati jangan dong bekungan. Jangan dong hubungan dengan mati doh nama muli. Jadi selama hidup pasang benar dua nggak mati tidak ada gunanya, percuma. Haleluya, amin. Kita selama hiduplah kita hormati orang tua kita, kita bantu semampu kita, itu yang bisa. Kalau sudah mati tidak ada gunanya. Itu ajaran sesat. Haleluya. Wasau takia manuk seperti mati. Kalau nabi basah Allah kuboto dan percuma dia kita manuk seperti mati. Kang diboto mana nih? Makanya kalau sering bidang manuk ramah. Mau mati dan dia kalau Joko biasa. Kenapa? Kenapa masalah? Kalau hadir dah menonton kan masalahnya. Gitu aja. Amin. Haleluya. Karena beda iman. Contoh, kalau bapak saya meninggal nanti, saya tidak akan menonton itu. Tidak. Saya cuma menghadiri aja. Kalau abang saya, adik saya itu pernah menonton komisi. Mulai bahas. Saya sudah ikutin ada. Haleluya. Beda prinsip. Begitu bapak Ustaz. Jadi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus menjaga, jangan terpengaruh kepada hal-hal yang tidak benar. Amin. Haleluya. Haleluya dari gado dan masalah bagus. Terpengaruh kepada hal yang benar itu yang bagus. Tapi yang tidak benar kita menjauh. Amin. Haleluya. Nah, terpengaruh kita harus beda, tampil beda dengan orang-orang dunia. Orang dunia melakukan yang tidak benar, jangan ikut. Amin, haleluya. Orang dunia melakukan yang tidak baik, jangan ikut. Kita harus beda. Kalau beda usah kembahkan dulu. Ada prinsip. Amin, haleluya. Alana ektabu tu tikitau dalam daina. Adik kita dipanggil Tuhan. Ayah aku mau tahu adik dipanggil Tuhan. Sudah tidak mau tahu. Makanya kita itu menjaga mulut tahu. Amin. Kapan kita dipanggil Tuhan, kita siap. Karena kita menjaga tubuh jiwa roh kita di hadapan Tuhan. Maka tidak sia-sia ibadah kita di hadapan Tuhan. Yang pertama bagi saudara, supaya jangan sia-sia ibadah kita jadi percuma, kita harus dapat mengekang lidah kita. Yang kedua, kita harus membantu orang-orang yang kesusahan, yang janda-janda, hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kerjaan Tuhan dan lain sebagainya. Dan kita harus menjaga tubuh kita, jangan tercemar dengan dunia ini. Amin. Haleluya. Maka kita tampil beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan. Zaman sekarang